jangan pernah menolak pelayanan. Pernah nggak saya ngomong, jangan Pak, saya nggak mau, nggak pernah. Semua pelayanan kita bisa berdampak, nggak harus di panggung. Pelayanan doa itu kan luar biasa. Di gereja itu harus ada yang namanya divisi doa. Jadi saudara, panggilan itu perjalanan. Dan kita semua dipanggil untuk melayani, menghasilkan buah. Jadi terang. Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk saudara. Mungkin saudara merasa aku terlalu biasa, terlalu gagal, terlalu kotor, atau terlalu muda, tua. Tapi tunggu dulu, hari ini saudara, bersama Pastor Ivan kita akan bongkar satu kebenaran penting. Kalau Tuhan tidak pakai orang yang sempurna, tapi dia menggunakan atau dia memakai orang yang mau ya Pastor ya. Gimana menurut Pastor tentang hal ini? Tuhan pakai orang yang mau. Apakah Pastor setuju dengan statement ini? Setuju. Gimana tuh setuju? Kalau jangan berpikir bahwa Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Dan kerinduan Tuhan sebenarnya kepengen memakai kita. Makanya kita jangan tolak. Ya. Jangan merasa bahwa kita tidak layak segala macam gitu. Enggak ada orang yang layak untuk melayani dia. Yang ada adalah kita dilayakkan kan gitu. Untuk itulah kita melayani. Saya punya satu hal yang sekarang menjadi prinsip saya dalam melayani ya. Gimana? Saya baru keingetan nih Pastor Jeremy. Jadi gini, ini beberapa waktu yang lalu udah lama lah, saya udah nggak inget gitu. Jadi Pak Yosia sebagai senior pastor kita pernah meminta saya masih muda waktu itu, sekarang juga masih muda. Meminta sama saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang belum pernah saya lakukan di youth. Wah, saya awalnya menolak, saya bilang, wah saya belum pernah, saya nggak berani gitu. Tapi didorong terus oleh Pak Yosia gitu, dan akhirnya saya harus menyampaikan apa Pak? Apa saja yang kamu pernah tahu untuk disampaikan gitu. Sampaikan itu ya. Terus, nah saya pernah memang sebelum itu saya pernah merenungkan satu firman Tuhan yang cerita soal Yunus. Saya ngomong bagaimana kalau saya khotbah soal Yunus? Boleh katanya. Yang masuk ke perut ikan Niniwe itu ya? Ya betul. Jadi di youth itu waktu itu youth masih di Grandville ya. Sore-sore gitu. Saya sampaikan. Setelah saya sampaikan, anak-anak banyak yang bilang, kasih masukan saya, wah bagus. Nggak tahu itu penghiburan atau apa, saya nggak jelas gitu. Tetapi yang membuat saya tersentak dari apa yang saya sampaikan itu kan firman Tuhan seperti pedang bermata dua kan. Bukan hanya untuk yang mendengar tapi juga untuk yang menyampaikan kan. Dan itu tertanam dalam hidup saya, Pastor Jeremy. Apa itu? Karena kalau Yunus ceritanya kan dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus menolak kan. Betul. Dia pergi ke Tarsis. Ya, dan itulah yang menyebabkan Yunus dihukum, dia masuk ke perut ikan sampai 3 hari. Dan itulah yang tadi saya katakan buat saya ini suatu kisah yang nemplak saya. Apa itu? Jangan pernah menolak pelayanan. Makanya saya nggak pernah berani menolak. Nanti JJ boleh tanya sama Pak Yosia, saya kan pernah dikasih jabatan itu banyak sekali. Banyak banget. Pernah nggak saya ngomong, jangan Pak, saya nggak mau, nggak pernah. Adapun nanti kalau misalkan saya tidak memiliki kemampuan, ya biar Pak Yosia atau yang memberikan tugas sama saya sendiri yang menimbang lah ya. Menimbang dan mencabut atau bagaimana. Tapi pelayanan apapun saya tidak pernah menolak. Bahkan sampai hari ini, just info aja, bukan cuma di NDC. Saya ini melayani di persekutuan doa di komplek rumah. Dan itu umurnya pun udah lama udah dari 97 kalau nggak salah. Umur persekutuan doanya? Umur persekutuan 20
tahun. Oke. Ya. Dan saya sudah menjadi ketua di sana itu belasan tahun. Dan setiap kali ada rapat saya menyampaikan saya ini udah 11 tahun loh. Iya. Gitu. Kalau anak-anak muda atau yang lain mau menggantikan saya silakan loh. Ya. Tapi mereka pada nggak mau. Gitu. Udah Ivan aja. Dan saya juga sebenarnya bukan mau mencari jabatan lah ya. Iya. Buat saya apa sih jabatan udah banyak juga Iya. gitu. Tapi ya karena nggak mau saya jawab ya udah tetap saya ambil alih. Gitulah kira-kira. Iya. Jadi saya paling takut untuk menolak pelayanan. Saya takut apa? Takut masuk perut ikan 3 hari. Mendingan langsung aja kita ke Niniwe, nggak usah ke Tarsis dulu. Maksud saya begitu. Ya ini buat saya sih, motivasi buat saya. Makanya saya paling takut menolak kalau diserahin tugas pelayanan. Oh, ini luar biasa ya. Jadi Pastor Novandri itu nggak tunggu sampai mungkin sudah luar biasa dulu dalam bidang tersebut, tapi Pastor Ivan tuh mau dulu ya. Iya. Nggak pernah nolak ya. Jadi mau dulu dan mungkin berproses setelah itu ya. Iya. Oke. Itu mungkin orang yang di persekutuan doa itu nggak mau karena malas kali Pastor. Bisa jadi. Kan banyak gitu. Banyak faktornya. Ingat nggak kalau misalkan ada kita mau tunjuk, kita mau Natalan nih bentuk panitia. Waduh. Yuk ketuanya ya pasti tuh, jangan dia aja. Nanti dia jangan dia aja gitu. Muter terus gitu. Biasa begitu pengalaman gitu sih. Nah kalau saya dikasih tugas akhirnya memang kalau memang you merasa saya bisa dan layak saya terima. Begitu. Saya nggak akan menolak bagaimana. Gitu. Tapi bisa itu, Pastor Ivan bisa juggle waktu antara di NDC dan di persekutuan doa tersebut, juggle-nya bisa bagi waktunya bisa? Oh bisa, kalau di persekutuan kan tidak ada kegiatan apapun kecuali kita persekutuannya setiap Senin aja. Gitu, nggak ada satu hal yang dipersiapkan beda dengan gereja, kita harus melayani pernikahan, kedukaan, konseling dan segala macam kan gitu. Kalau yang ini kan enggak. Persekutuan doanya hari Senin. Ini luar biasa saudara. Karena bagi saudara yang nggak tahu, liburnya full timer adalah hari Senin. Dan Pastor Novandri hari Senin, hari liburnya kita, di saat kita harus mager-mager nonton bola, ya kita bisa ngaso-ngaso. Pastor Ivan itu menjadi pemimpin di dalam persekutuan doa tersebut. Iya, betul. Kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Novandri, saudara. Ini semua buat hormat, pujian, kemuliaan. Wah, ini luar biasa. Aku baru tahu kalau misalkan persekutuan doa itu, aku juga tahu kan. Aku dulu pernah mampir juga lah, ada youth-nya kalau nggak salah. Itu hari Senin ya? Senin. Wah. Sudah 28 tahun. Wah, ini luar biasa loh. Hari libur loh Pastor Ivan loh. Iya. Dan harus di situ, harus datang. Ketua harus datang. Waduh. Siap. Waduh, ini luar biasa Pak. Beneran Ketua deh. Nggak datang repot. Iya, wah ini luar biasa nih, belajar dari Pastor Novandri, saudara. Di hari liburnya pun masih melayani loh. Wah, ini luar biasa. Pastor, by the way, kalau pelayanan itu apakah harus di panggung atau di belakang panggung juga itu bisa berdampak? Bagaimana menurut Pastor Novandri? Semua pelayanan kita bisa berdampak, nggak harus di panggung. Ada banyak orang itu selalu begini, Pastor Jeremy. Makanya pelayanan yang paling disukai oleh banyak orang, itu adalah pelayanan yang kelihatan orang. Betul. Jadi singer, jadi WL, jadi pengkhotbah, itu jadi inceran tuh gitu. Betul. Sehingga pada akhirnya ada banyak orang yang tidak menilai kapasitasnya, gak bisa nyanyi, maksa untuk nyanyi. Gak bisa, ya khotbah itu kan gak gampang. Ya, tapi kesukaannya, wah itu saya ketemu bukan 1, 2, 3, puluhan, ratusan orang. Oh ya.
kalau diberi kesempatan dong untuk khotbah gini. Waduh. Tapi memang itu yang menjadi incaran. Nah, kalau menurut saya, ya kita itu melayani nggak harus di bidang itu kan. Sekali lagi sesuai dengan talenta dan kapasitas kita, kemampuan kita. Betul. Dan Tuhan menilai bukan dari, oh kalau pelayanan ini banyak dilihat orang lalu upahnya besar, kan enggak. Bahkan yang tidak dilihat oleh manusia pun Tuhan melihat dan upahnya sama. Ada nggak satu jenis, satu tipe pelayanan yang di bawah mimbar dan sebenarnya itu sangat berdampak kepada gereja atau sangat berdampak kepada ibadah secara keseluruhan? Ada nggak yang menurut pastor yang sebenarnya ini harus ada, wajib ada dan harus bagus. Kalau nggak ada kacau nih semua nih. Loh, pelayanan doa itu kan luar biasa. Nah, setuju saya. Itu nggak dilihat oleh manusia. Iya. Tapi doa itu bisa merubah segalanya kan. Benar, saya setuju. Gitu. Makanya di gereja itu harus ada yang namanya divisi doa. Bagian dari doa, dan puji Tuhan memang kita punya departemen doa yang luar biasa. Kemarin saya baru melayani di Central Park Encounter Night. Baru sekali ini saya di Central Park gitu. Kalau di Living Word Sering. sebulan sekali saya pasti hadir. Campus pesternya soalnya Campus kan. pesternya. Tapi kalau di Central Park baru kemarin. Yeah. Oh, banyak yang hadir dan saya lihat suasananya baik, bagus gitu. Iya. Dan ada banyak kan, puji Tuhan kita punya banyak ratusan pendoa yang standby berdoa setiap hari. Wah, luar biasa. Setiap hari. Gak kelihatan padahal Gak ini. kelihatan. Gak kelihatan. Oh, tapi itu punya dampak yang luar biasa. Wah, jadi pelayanan atas mimbar, bawah mimbar, yang penting itu berfungsi sebagaimana kemampuan kita dan talenta kita dan skill kita, Pastor ya. Betul. Kalau udah dengar penjelasan Pastor Novandri nih, waduh udah pelayanan jadi full timer, bahkan hari Senin, hari libur, itu masih melayani. Tapi masih ada aja yang berkata, aku gak layak, aku pernah gagal, aku masih bergumul. Nah gimana nih Pastor? Harus gimana tuh untuk mereka, ayo dong pelayanan dong. Itu yang tadi saya katakan, tidak ada satu orang pun yang layak. Siapa kita? Paulus layak? Enggak layak. Ngebunuhin orang Wah, Kristen. Paulus itu dosanya besar. Membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Enggak layak deh. Saya enggak pernah membunuh orang loh. Paulus pernah membunuh. Saya enggak pernah menganiaya orang. Paulus menganiaya orang. Tapi bukan berarti saya lebih hebat dari Paulus, saya lebih layak dari Paulus kan. Yeah. Gitu. Yang penting jangan kita dihantui oleh masa lalu kita yang kelam. Kita pandang ke depan, kita pandang salib Kristus untuk kita bisa melayani. Yeah. Yang penting mau dulu tadi ya. Mau dulu. Dan kalau emang kita masih berdosa, masih bergumul dalam dosa itu, jangan tunggu sampai sempurna dulu ya. Iya. Bisa berproses juga kan. Proses. Ya kan? Kita tahu tuh salah, jadi pribadi yang lebih baik lagi. That's it. Yang penting kita ada niat untuk Berubah. bertobat. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau udah sampai state itu melangkah pelayanan ya. Iya. Jangan tunggu ya. Apakah ada, Pastor, di Alkitab seorang yang gagal, pernah berdosa di masa lalunya, tetapi Tuhan pakai melayani, bahkan akhirnya sangat berdampak selain Paulus tadi? Wah, banyak kan. Oh iya, banyak sih. Petrus itu kan udah gagal. Iya sih. Udah diangkat sama Yesus jadi murid. Menyangkal. Ya, akhirnya diangkat lagi. Dan sekarang dia menjadi rasul yang hebat kan. Sekali khotbah 3.000 orang Bertobat ya? bertobat. Baptis itu. Luar biasa kan. Musa lihat siapa dia. Waktu ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia ngomong apa? Jangan saya ini gegap. Ngomong aja susah. Iya. Gimana jadi pemimpin? Iya. Musa ngomong gitu, nggak layak dia. Sebenarnya nggak layak gitu. Tapi Tuhan tunjuk Musa menjadi pemimpin dan akhirnya
dia masuk kan, walaupun nggak masuk ke tanah Kanaan, tapi Musa sudah berhasil membawa bangsa Israel. Banyak sih, banyak tokoh yang nggak layak, tapi selama dia mau akan dikasih kemampuan oleh Tuhan. Apakah menurut Pastor Ivan ini sudah melayani, sudah bergerak di dalam skill dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada hidup Pastor Novandri? Ini dadakan ini, gimana susah Pastor? ini. Kalau saya merasa saya berusaha, itulah tadi apa yang dibebankan ke saya, yang ditugaskan ke saya berusaha enjoy dan melakukan dengan semaksimal apa yang saya bisa ya gitu. Apakah saya itu orang yang pinter khotbah misalkan gitu? Enggak juga. Saya kalau khotbah masih stres loh. Waduh. Pastor Jeremy. Semuanya masih stres juga, saya juga Pastor. Tetapi saya mungkin orang yang punya persiapan. Ya saya nggak mengatakan yang lain tidak persiapan ya. Tapi saya kalau di rumah mempersiapkan satu materi khotbah saja. Itu saya bisa dini hari. Di depan saya ada laptop, ada tab, ada handphone. Saya baca ini, baca itu untuk menjadi referensi. Dan buat saya, effort saya rada besar itu untuk mempersiapkan itu. Tapi ya itulah tadi yang kita mau kasih yang saya tahu saya punya kelemahan, kekurangan. Tapi dari kelemahan dan kekurangan itulah yang saya berusaha untuk bagaimana caranya. Ya dengan persiapan, referensi yang lebih baik dan lebih banyak. Itu kalau misalkan dari sudut yang Pastor merasa Pastor mungkin kurang ya. Cuman saya kalau boleh bilang ke Pastor Novandri, Pastor itu kalau sebagai sebagai Pastor dari Core, saya melihat tuh Pastor Novandri itu luar biasa di dalam hubungan. Amin. Jadi Pastor Novandri itu dalam interpersonal skillnya luar biasa. Ya, jadi daripada Pastor Novandri, saya yang puji dulu deh kalau gitu deh ya. Itu semua juga dari proses kan Pastor Jeremy. Saya ini sebenarnya orangnya tertutup. Saya ini nggak bisa supel gitu. Masa sih? Tapi pada waktu kerja di bank merubah loh. Karena saya orang marketing. Mau nggak mau ketemu banyak nasabah. Dan nasabah itu kepala boleh sama hitam. Tindakan, perilaku, pikirannya banyak hal kan gitu. Yang akhirnya saya harus belajar bagaimana cara menangani, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Nah itu kebawa nih sebagai pastor MCL. Wah, ini berat padahal. Tapi luar biasa nih saudara, kita udah dengar bahwa dari ceritanya Pastor Novandri, dari experience pengalaman Pastor Novandri, nggak ada alasan untuk berkata aku nggak bisa. Kalau kamu bersedia, kalau kamu mau tadi Pastor ya, Tuhan bukakan jalan dan Tuhan berikan kemampuan. Pasti. Mulailah dari tempat kamu berada. Kamu bisa mulai hari ini. Di rumahmu, di pekerjaanmu, bahkan lewat pesan WhatsApp, melalui doa, orang yang lagi butuh kekuatan. Ada banyak sekali cara untuk bisa melayani. Tetapi sekali lagi yang namanya pelayanan tidak lepas dari pengorbanan. Pelayanan tanpa pengorbanan bukan pelayanan. Kita melayani karena terpaksa. Kita melayani di bidang yang kita nggak suka. Nah kita bisa burn out. Maka itu layani, enjoy, sesuai dengan talenta kita. Saya yakin nggak akan burn out.